Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'mat billah haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah war rasulahu amra ay yakuna lahum khiyar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Syukur pada Allah, malam ini kita secara logik mati, artinya gelap. Tapi secara hati kita ini lagi terang. Kenapa saya bilang terang? Karena di dalam diri kita itu kagak pernah gelap untuk kebenaran. Betul. Kenapa saya bilang nggak pernah gelap untuk kebenaran? Karena zaman ini kita semuanya harus menyaring. Kebenaran tidak bakalan bisa tertukar dengan kesalahan. Ketika alastu birabbikum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ketika Imami Mubin itu yang namanya Lauhil Mahfuz, kumpulnya ruh-ruh. Jadi ruh yang memang dasarnya itu benar mencari kebenaran, dan ruh yang memang benci dengan kebenaran, ikhtilafar ruh, telah terpisah dari awal. Yang namanya ruh benar sama yang namanya ruh kagak benar. Kenapa saya bilang ikhtilafan? Karena terus di antaranya kita itu hanya sebatas kontrak di dunia sementara. Di dalam kontrak dunia sementara ini yang kita jadikan adalah mencari win-win solution kebenaran di dalam hidup. Takbir! Allahu Akbar! Di kita masih biasa. Kalau di Palestina itu bukan hanya sekedar gelap saja, tapi hujan peluru setiap hari. Kemudian hujan-hujan dari berbagai senapan setiap hari. Mereka selalu diincar, mereka selalu dibombastis sama kaum-kaum yang tidak suka Islam. Maka kita sebagai umat Islam, tantangan yang sekarang kita hadapi belum seberapa, betul tidak? Terlebih kita ibadah Allah hari ini, malam ini, biarkan menjadi saksi bahwa yang ada HP kalian ini menjadi satu hal bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad. Tidak mudah saudara sekalian cinta kepada Nabi kita, cinta kepada turunannya. Di dalam salah satu kitab Hayatul Muhammadi, orang yang membenci turunannya Rasul, orang yang membenci zuriatnya Rasul, yang pertama adalah anak hasil zina, saudara sekalian. Jadi kalau orang hasil zina, berarti dia nggak senang dengan zuriat Rasul, betul tidak? Berarti orang yang benci dengan Habib, benci dengan turunan Rasul, itu dipastikan anak hasil zina. Seperti siapa? Lonte yang selalu membuat TikTok dan YouTube. Betul tidak? Kita doain supaya ketabrak truk. Orang Broton. Talenta. Kenapa demikian? Siapapun orangnya, jenderalkah dia, pejabatkah dia, kalau benci dengan Habib, artinya
anak hasil zina. Betul tidak? Takbir. Takbir. Siap kita bela Habib? Siap kita bela ulama? Al-Quran. 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 Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Man ijtama'a qaum yajtami'una lahum fi majalis aw makanil ukhra. Siapa yang berkumpul, siapakah mereka orangnya, baik di majlis, baik di satu tempat, yazilani, Allah akan turunkan malaikat kiramal katibin. Wahuma, kedua malaikat itu yad'unaha. Kemudian malaikat-malaikat tersebut ngadu kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ada orang-orang yang kumpul. Setelah kumpul dia berzikir padamu ya Allah. Dia memberikan tasbih padamu ya Allah. Tapi ada sekelompok yang tidak senang. Tapi ada beberapa yang tidak suka dengan perkumpulan tersebut. Lalu bagaimana ya Rabb? Wa arsy tagayar. Kemudian aras itu bergoyang saudara. Aras itu bergoyang. Lalu Allah menanya kepada malaikat, ya malaikati lima arsy tagayar. Wahai malaikat, kenapa arasku bergoyang? Kenapa wahai malaikat? Yaqulunal malaika. Kemudian malaikat menjawab, ya Allah ya Rabbi, ada sekelompok di mana daerah tersebut sedang mengadakan tabligh, sedang zikir pada Allah. Kemudian ada yang tidak suka, kemudian ada yang tidak suka. Katakan kepada mereka, ya Allah, bagaimana harus kami lakukan? Malaikat, kata Allah, qad ghafartu lahum. Bilang sama yang kumpul semua, aku ampunin dosanya semua. Aku ijabah doanya semua. Aku berikan seluruh apa yang dia minta. Amin ya Rabbal. Maka malam ini saudara, kita minta yang pertama apa? Yang pertama, hancurkan kezaliman, hancurkan kejahatan, hancurkan pemerintah yang zalim, hancurkan orang yang tidak suka dengan zuriat. Mau dia presiden, mau dia wakil presiden, maupun dia apapun, hancurkan ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
kita pahami dengan permohonan kita. Setelah kita tahu bagaimana semua yang kita berikan ini, saudara, yang pertama kita minta kepada Allah agar kiranya dakwah ini terus sampai ke anak cucu kami, ya Allah. Sampai ke anak cucu kami, ya Allah. Saudara, teringat Syekh Ali Jeber ketika ditusuk sama orang yang nyuruh menusuk. Karena 2 tahun yang lalu Syekh Ali Jeber bilang, tahun 2021 umat Islam akan menjadi warga Qurani. Kenapa Syekh Ali Jeber berani mengatakan di Indonesia akan tumbuh orang-orang yang membesarkan Al-Quran? Rupanya, saudara, kaum komunis, kaum imperialis yang tidak suka dengan Islam, sehingga ada satu hal yang memang secara khufiyah, political will yang ada, sehingga tanpa disadari video itu sudah dihapus. Kemudian terjadilah penusukan di Lampung, saudara sekalian. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena bukan berarti sok tahu dan juga bukan mengada-ngada. Karena kita punya yang namanya pejabat, yang namanya orang nomor 2, wakil presiden, paling tidak dia kiai, betul tidak? Paling tidak dia tokoh ulama. Kenapa diam 1000 bahasa? Ini yang jadi pertanyaan kita, saudara. Ini yang jadi pertanyaan. Bukan kita mendastis, bukan kita menyalahkan dia, tapi berpikir banyak kiai dibunuh, banyak kiai diintervensi, terlebih Habib Muhammad Rizik Syihab pulang. Berapa orang yang panik, betul tidak? Berapa orang yang jahat, betul tidak? Siap kita lawan, siap kita lawan, siap kita lawan. Takbir. Maka dari ini, saudara, kita paham, kalau kita semuanya diam, kalau kita tidak bangkit dari ini, mereka semakin menginjak-injak kita. Untuk itu, jangan mundur sekalipun, betul? Jangan kita takut sedikit pun, betul? Saya berpikir di mana-mana kondisi akan dibuat seperti ini, kondisi akan diadu domba. Maka kita nggak usah takut, saudara, betul? Kita minta pada Allah, semoga akhir tahun ini mereka yang jahat